Maka melanjutkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, anjeng Nabi ngendika kaning wingi ka eling mati ya. Qala Nabi aksiru ngakeh-ngakehaken sirah minas sholati saking sholawat ya, sholawat alaya ing atase ingsun fi yaumil jum'ati ing dalam dina Jumat, ing dalam dina Jumat wa lailatul jum'ati lan wengi salat Jumat, wengi dina Jumat. Dawuhipun Kanjeng Nabi, perbanyaklah membaca sholawat ya, kepadaku, terkhusus di hari Jumat dan malam Jumat. Artinya sepanjang Jumat, mulai dari masuk malam Jumat maghrib ya, sampai Jumat akhir sore itu. Kita disuruh sama Rasulullah untuk memperbanyak sholawat. Nah apa? Paman maka sing sapa wonge fa'ala iku nglakoni sapa man dalika ing mengkono-mengkono ngakeh-ngakehaken sholawat, kungku maka ana ingsun lahu kaduwe man, ana iku syahidan nyekseni dadi saksi wasyafi'an lan nulungi yaumal kiamati ing dalam dina kiamat. Karena dengan kita memperbanyak sholawat di hari Jumat, di malam Jumat, maka kata Rasulullah kuntu lahu syahidan ya wasyafi'an yaumal qiyamah. Maka kata Rasulullah, aku akan menjadi saksi. Ulah sampean disaksiani Kanjeng Nabi istimewa. Kemudian kata Rasul, aku akan memberikan syafaat nanti di yaumil qiyamah kepada orang yang memperbanyak baca sholawat di hari Jumat khususnya. Tapi bukan berarti kemudian di selain Jumat kita males sholawat. Tapi ini ada rahasia tersendiri. Makanya di daerah kita kalau malam Jumat itu rame, Bu. Ramenya bukan rame wong gulet, rame wong sholawatan, marhabanan kan. Iya. Bagian jari golongannya kan bid'ah dan lenang baik. Kenapa sih kudu malam Jumat ya? Suka-suka gue, jawabnya gitu aja, Bu. Ya, kenapa harus malam Jumat? Orang jelas kok, orang ada perintahnya. Iya. Karena kita tahu bahwa modelan-modelan kita itu nyari kakap. Mancingnya langsung pengennya oli kakap. Iya. Maksudnya gimana? Ya artinya dia ini kan ada keistimewaan di hari Jumat. Nanti ada jaminan bahwa Rasul akan bersaksi untuknya dan Rasul juga akan memberikan syafaat. Berarti ini kan kakap, namun mancing kah? Bukan berarti wah hari biasa nggak ada kakap, ada. Tapi kita itu selalu berlomba-lombanya itu kalau ada event saja. Ya, paham event ya? Ya kalau ada sesuatu yang besar aja baru, wah beruduk melu kabeh. Iya bakal bagi lagi makonon ya mulai sampeannya biasa-biasa baik. Oh diskusi buat rame. Oh bakal dina apa rame. Ya udah begitu modelan kita. Terus nggak apa-apa. Itulah istimewaannya umatnya Kanjeng Nabi. Akeh kemurahannya. Banyak kemurahan yang diberikan kepada umat Rasulullah sampai-sampai dikasih waktu-waktu yang istimewa. Cuma kitanya aja ini tinggal mau gak kemudian mencari atau mengambil manfaat daripada keistimewaan yang telah diberikan itu. Ini kan fasilitas khusus buat umatnya Rasulullah SAW. Rebo, Kamis, iki sore Jumat. Ya, Kliwon bisa nyerang kaya. Kliwon ya. Kliwon. Apa mana Kliwon? Mudah pisan kula wong Jawa ke. Ya anak rasakan berbeda. Wong sih pada baik. Wong daripada paing beli lagi beli wage beli pon beli wis Kliwon. Ya diistimewakan wis apa jari beli apa.
Jadi sing sapa wong kepengen engko disakseni ning Kanjeng Nabi lan kula sampean oli syafaate Kanjeng Nabi, maka aksiru minas sholati alayya yaumal jum'ati wa lailatul jum'ah. Jadi di hari Jumat itu kang akeh duwe target. Duwe target harapan 1000, 2000, 3000, paling sedetik 1000 lamun bisa. 1000. Kira-kira lamun nyeret udud garong batang ragat. Beli suwe beli apa? Maca sholawat ping 1000 kira-kira itu pada bakal ngudut rong batang. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ping 1000 bekerasa 20 menit ragat. Pemane model-model ekspres Argo Bromo, sallallahu ya Allah. Beli apa? Boleh aja beli bisa ngebut-ngebut alon-alon. Sallallahu alaihi Muhammad. Kula jepen di lagu, ya sok mana beda puluh vokal di masjid Mahabanan. Judulnya sholawat. Hari kangaran akhiru itu ya pokoknya yang banyak gitu loh. Pokoknya yang banyak, berapapun semaksimalnya semampu kita. Ya syukur-syukur punya target yang besar kita baca sholawat berapa banyaknya. Masya Allah. Maka kuntulahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah. Rawang riwayatakan hadis sopo al Baihaqi Imam al Baihaqi an Anasin saking sahabat Anas radhiyallahu anhu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi ngendika, aksiru ake-ake anasira binas sholati saking sholawat alayya ing atase ingsun. Masih kongkon sholawat. Fa inna sholatakum maka sak temene sholawat sira kabeh alayya ing atase ingsun iku magfiratun, iku dadi magfirah, dadi pangapura lidunubikum marang dosa-dosa sira kabeh. Kata Rasulullah, banyak-banyaklah sholawat ya. Ini entah hari apa aja bebas. Di waktu jam berapa aja bebas. Kenapa? Fa inna sholatakum alayya magfiratun lidunubikum. Bahwa sholawat yang kita baca itu magfiratun lidunubikum, itu bisa menjadi pelebur dosa-dosa kita. Dengan kita bersalawat, maka dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Orang sholawat ping 1000 berarti pirang-pirang dosa kan dihapus ning Gusti Allah. Bola sholawat 10.000 ya pirang-pirang ewan dosa kan dihapus ning Gusti Allah. Gawe dosa angger, istighfare beli, sholawate beli, sembayangnya beli, ibadah-ibadah yang lain enggak. Lah terus mau apa? Mau pakai apa kemudian Allah ngasih pelebur dosanya ini? Apa harus diuji dulu yang berat? Biar nanti merengek kepada Allah. Ya Allah, apa salahku? Iya. Apa dosaku? Ono ngomong-ngomong blok sembayang matakan lu. Sembayang bilok mone, ya Allah, apa salahku, apa dosaku sampai engkau menguji aku begitu berat. Ya Allah. Watlubulan lur wasira kabe ilaya maring ingsun ad-darajata ing derajat kemuliaan. Maka dengan bersolawat kita semua itu akan memperoleh kemuliaan. Ya, kata Rasul begitu, watlubu ilaya ad-darajah. Kalau kita pengen punya kemuliaan, maka banyak-banyaklah solawat. Orang yang banyak solawat, insya Allah mulia. Gak mungkin kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan seseorang ya, yang dimana dia itu cinta kepada nabinya, kepada rasulnya dengan banyak bersolawat, kemudian maka dengan wasilahnya ini kan bahasanya watlubu ila darajah wal wasilata, dengan wasilah solawat tersebut insya Allah kemuliaan itu akan datang. Tentu kemuliaan di hadapan Allah SWT. Fa inna wasilati maka sak temene wasilah ingsun ing rabbi ing dalam sandinge pangeran ingsun
iku syafaatun dadi pitulung syafaat lakum kangge sira kabeh. Karena wasilah sholawat itu di sisi Allah Subhanahu wa taala itu menjadi syafaat pertolongan bagi kita semua. Kan gini, asalnya begini asalnya. Ulah sampean ke menungsa sering gawe kehinaan, sering gawe dosa, sering gawe perusakan. Maka ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita itu dalam keadaan ya hina, malu. Malu, Bu. Izin. Karena apa, kita sering melakukan kehinaan di dunia ini. Ketika berjumpa dengan Allah, tentu kita akan merasakan rasa malu yang besar. Dengan zat yang telah menciptakan kita, dengan zat yang telah memberikan rezeki kepada kita, memberikan segalanya. Maka tentu kita itu butuh namanya, kalau bahasa sederhananya si orang dalam gitu. Orang dalam. Iya. Biar kita itu keangkat mulianya. Yang tadinya hina antara amal baik dan amal yang buruk itu tidak berimbang, banyak buruknya. Jika kemudian datang Rasulullah untuk membela kita. Karena apa? Ini orang, kata Rasulullah, banyak sholawatnya. Tuh. Jadi kita itu bahasa wong Serbone sih gandulan ya Bu ya. Gandulan ning Kanjeng Nabi. Lur wasilah kemuliaan saking sholawate kula sampean kabeh niki. Jelas. Jadi watlubu ilayya ad-darajata wal wasilata fa inna wasilati inda rabbi syafa'atul lakum. Jadi, wasilahnya Rasulullah ini yang nanti akan menjadi syafaat. Yang tadinya kita kurang banyak amal solehnya, lebih banyak amal salahnya, maka Rasulullah akan membela kita, memberikan pertolongan kepada kita. Dan itu memang haknya Allah untuk memberikan syafaat kepada siapa, dan Allah itu memberikan syafaat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi pertanyaannya, kita semua saat ini sudah berapa banyak sholawat per hari, Bu? Ake durung sedina lu pirang puteran tasbih miliaran, luar biasa istimewa. Sholawatnya miliaran ning jero ati. Iya wis kayak Kak tasbih kileng-kileng apa ya. Lamun sedina kula maca sholawat semiliar ada wis sejuta lah. Tasbih ki keminclong. Oh iya. Dalam bae niku mah tasbih ki lek beli bekak. Butuh batu lek tinggo. Iya. Dalam bae bakal tasbih buluken akeh jamure wis berarti belok tinggo wis konon bae. Oh beli jekang zaman kin digital. Iya wis digital. Iya, dalam bae baterai beli. Ya ada, itu kan buat pegangan kita. Kalau kita bawa tasbih itu kan sesungguhnya itu mempermudah kita untuk mengingat zikir kita. Refleks loh. Orang kalau pegang tasbih itu refleks. Kemudian kita berucap zikir. Ya orang bawa tasbih masa sih ngomong kang jorok-jorok. Ya beli kan pasti kelingan iki ya. Subhanallah, sholawat, la ilaha illallah, tasbih, tahmid, takbir, dan seterusnya. Yang pegangannya tasbih. Masa pegangan tasbih, ngomong kan beli-beli kan. Iya. Dia jadi larui. Pokoknya anak wong mlaku ngewer-ngewer tasbih kan jadi larui, Bu ya. Sebab lamun larui berarti kula makome luwih hebat daripada kuwen. Apa sih kula betasbihan wirid? Kan luwih hebat berarti. Kadang-kadang kita itu harus pakai alat gitu baru bisa melaksanakan sesuatu. Nah, untuk zikir ya tasbih. Wah itu nggak ada, itu di zaman Rasulullah tasbih itu ada. Cuma dulu itu pakainya hasok batu saja pakainya. Belum modern kan. Yang zaman Kanjeng Nabi dorong anak, yang ces-cesan gitu dorong anak.
dorongan tasbih digital, tasbih biasa konvensional itu aja belum seperti itu bentuknya. Kembali lagi, jadi aksiru minas sholati alayya fa inna sholatakum alayya maghfiratun lidunubikum. Rawang riwayatakan hu hadis sapa Ibnu Asakir, Imam Ibnu Asakir anil Hasan bin Ali saking Hasan bin Ali. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Kanjeng Nabi ngendika aksiru ngake-ngakeaken sira kabeh min tilawatil Qur'ani saking maca Al-Qur'an fi buyutikum ing dalem pira-pira umai sira kabeh. Bu, ini pertanyaan lagi minggu ini, seneng maca Quran. Akeh ndi suara TV karo suara maca Quran. Akeh ndi suara dangdutan, musikan karo suara ngaji Quran. Alhamdulillah. Tainalillahi. Loh, ya Allah. Bahkan aksiru min tilawatil Qur'ani fi buyutikum. Ning jero umai kula di rumah kita itu kongkon akeh baca Al-Qur'an. Tadi pertanyaannya itu sulit dijawab karena malu. Kita malu kepada diri kita sendiri. Quran dijejer. Amban tahun ti anak kang anyarke. Boleh sing berkat apa ya? Oli maning anyar pirang-pirang kang segelanake. Napa? Fa innal baita maka satemene ummah alladzi kang layuk ra'u kang ora diwaca bihi ing dalam buyutikum, bihi ing dalam al-bait opo Al-Qur'an yakilu maka titik opo khairuhu kebagusane al-bait. Karena apa? Rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, nggak ada itu orang baca Quran dalam rumah. Kalau ada pun kaset, itu juga lewat FYP, itu juga lewat di short YouTube, nggak sengaja. Kalau rumah kita tidak dibacakan Al-Quran, yakilu khairuhu, sedikit kebaikannya. Kebaikan penghuninya, kebaikan yang lain-lainnya yang ada di dalam rumah itu, suasananya, keadaannya, ketentramannya. Karena apa? Rumahnya la yuqra'u fihi Al-Quran yakilu khairuhu, sedikit kebaikannya, Bu. Meskipun mungkin rumah kita itu mohon maaf ya, gede maglong-maglong lantai 14. Anda beli wong kene umeh lantai 14. Ramu anak pegel pekrok. Mending lipe berjalan bagi alarm jajate bodol. Nengkong. Nanjak deh. Rumahnya besar, mewah, megah, tapi tidak dibacakan Al-Quran, yakin lu khairuhu. Sedikit kebaikannya. Kemudian wa yaksuru dan akeh opo syarruhu keblesakane al-bait. Sebaliknya begitu. Kalau rumah itu tidak dibacakan Al-Quran, penghuninya itu banyak, ada 14 orang, tapi nggak ada satupun yang baca Al-Quran, maka khawatir wayak suruh syarruhu, banyak kejelekannya. Karena rumahnya nggak bersinar. Nah, sinarnya itu dengan Al-Quran. Meskipun mungkin dengan kesederhanaan rumahnya, dengan sederhana orang yang menghuninya, ya umai biasa baik, Bu, biasa baik. Ya gede berapa, cukup padu manggo ngau baik. Iya, bahkan tipenya itu tipe RS9. Apa aja? RS9. Rumah sangat sempit sekali sehingga selonjor saja sangat susah. Majing metu gedak deg bakal beli ya ruang tamu ya tempat turu ya pawone. Umah kumung semono-mono mung baik penghuninya itu Masya Allah ahli baca Al-Quran, maka insya Allah banyak kebaikan dalamnya.
rasanya itu ayem, rasanya itu tentrem di dalam rumah tersebut. Wa yadhiku lan rupek ala ahlihi ingatase wong kang menghuni rumah tersebut. Maka bisa dadekaken sumpek rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran. Iku kerasai umai sumpek. Ya, bagian fasilitasnya banyak, Bu. Fasilitasnya banyak. Sofanya aja itu, Bu, kalau duduk itu mentul-mentul. Ibu pernah dodok beli ning sofa kang regae 100 juta. Iku saya rasa gitu. Bokong senajan tepos enak dodok. Ya lamun aja dodoknya ning omahe kang kursi munten nih, joke jeblos. Iya. Joke tipis, bokong tepos, sebelah enak dodoknya kan. Kin ke rumah ki bagus, Bu. Sofae bergae 100 juta. Sekali dodok bel. Ngamprak. Dodok, masa dodok, ya kudu ari dodok apa dah cak? Ya wis jelas kan. Semua rumah bagus sih. AC-nya di mana-mana, Bu. Masuk rumah itu cas adem. Lampunya itu enggak aneh nih yang 5 watt, 10 watt enggak ada. Pokoknya full terang pada kabel. Katon wis di kang asli go make up tak asli katon loh. Jelas kabeh. Pokoknya rumahnya itu lux, mewah, terang. Semua fasilitas oke. Tapi mohon maaf, kalau penghuninya itu nggak pernah baca Al-Quran, di dalamnya itu nggak pernah dibacakan Al-Quran, nih, wayadiku ala ahlihi. Bisa bikin sumpek penghuninya. Selama ini rumah kita mungkin kebanyakan itu rumah sederhana. Nyatanya bahagia kok. Nyatanya kemudian banyak yang betah berada di rumah. Maka pegawaian sih. Nyatanya kita betah di dalam rumah. Kita pengen apa bahasanya itu zaman sekarang itu healing. Healingnya di dalam rumah itu sendiri. Tenang di rumah itu loh. Gak kemudian pikiran itu stres harus keluar rumah, enggak. Cukup nyemput di rumah, nyantai mereka, karo ngopi, karo apa, tapi nikmat. Karena apa? Ada barokah Al-Quran di dalamnya. Ada orang itu rumahnya udah full fasilitas loh. Ada semua di dalamnya. TV-nya itu, Bu, yang 100 inch. Ya, pasaran kita kan di rumah 32, 39, 42. Ini 100 inch. Atau bahkan lebih besar lagi, buat Selawang. Tapi masih seneng mangkat dalam bioskop. Masih suka keluar, pengen nonton bioskop, pengen apa. Masih nyari hiburan di luar. Tapi ada orang itu rumahnya biasa aja, fasilitasnya terbatas. Tapi kok betah gitu loh. Coba jadi duit. Pengen metu lah Kak, langkah sanggup beli dua ongkos, beli dua nganggo jajan nih. Tapi kan enggak, sebetulnya faktanya bukan begitu. Faktanya itu karena memang dia itu betah gitu loh. Ada orang itu udahlah, saya mah ya meskipun apa namanya uang ada gitu lah, uang ada, tapi betah gitu loh, betah. Nggak perlu kemudian pikirannya harus menghilangkan stres, healing kemana. Sumpah setitik larinya ke kafe, sumpah setitik larinya ke diskotek. Pokoknya kalau sumpek-sumpek itu larinya keluar rumah. Tapi ada orang itu rumahnya itu bikin tenang. Walaupun dihujani banyak masalah. Salah cicilan, tagihan durung pragat. Anak kang ning Jawa Timur durung dikirim nih. Lagi nyantri. Kang ning Jakarta lagi kuliah dorong dikirimi ngob. Endasi ki Masya Allah kelop.
Tapi enggak kemudian dia tuh, wah saya harus stres, enggak, di rumah. Yang disebut baiti nanti, ya. Home sweet home. Ya, rumahku surgaku. Kalau rumah itu dibacakan Al-Quran di dalam, insya Allah penghuninya ayam, rumahnya itu mendatangkan banyak kebaikan. Percaya. Adem. Ya. Cuma persoalannya saya belum bisa baca Al-Quran. Cuma persoalannya belum bisa baca Al-Quran. Oke, mungkin saat ini kita nggak bisa baca Quran. Tapi kita kan nggak mau itu dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Didik keluarga kita itu supaya entah kapan itu ada suara-suara ngaji gitu, suara-suara bacaan Al-Quran. Kayak wong zaman bengen lah, wong zaman bengen boya jare gitu, kula urip ning kene wis ana listrik, jare bengen bu tahun 70-an ning sor, iku listrik durung manjing, jagate masih peteng nganggo cempor, iya, gue cempor gue damar. Nganggo maca Al-Quran ki kurang jelas, yang petek. Tapi apa? Hobi baca Quran, Bu. Suara-suara di musola maupun di rumah itu banyak orang itu baca Al-Quran. Terutama malam Jumat. Yasin yawar, Bu. Tiap rumah ki maca Yasin kabeh. Sekian suaranya. Suara iklan TV, Bu. Ya kadang-kadang beli direm, nggak mau direm itu TV, sudah masuk waktu maghrib, tapi nggak dimatiin, lanjut, oke terus sembayang usoli kodo, iklannya jalan. Faktanya begitu sekarang. Ya bener, kang penghuni sumpek aduh karo kebagusan. Jadi wacakakan, anak putuwe, ayo baca. Satu hari satu malam itu entah berapa durasinya, akan tetapi kalau dibacakan Al-Quran insya Allah datang banyak kebaikan. Gampang, amin sih Bu. Jadi insya Allah banyak keberkahan. Walaupun ya cuma baca Yasin, cuma baca seayat dua ayat, ngejir temannya saya terong ayat sih, ya sekacalah paling beli seain rong ain. Tapi rutin, suaminya baca, istrinya baca, anaknya baca. Kan indah rasanya itu tinggal di rumah. Meskipun dalam beras ada jekari secerowok maning jemi. Beras sekali secerowok. Tapi cerowokan Nabi Adam. Ya gua yang gede Bu ya. Gua yang gede. Ya dari kan gede aja kono. Tingginya aja 40 biro, berarti cerowokannya gede. Iya. Dalam ning sorogan nasat. Ya wis ngaji lah ngaji wis. Kok kan tekan dewek. Loh. Jadi wayadiku ala ahlihi. Gawe sumpek penghuni rumah yang rumahnya itu mohon maaf tidak dibacakan Al-Qur'an. Itu barokah kono Bu. Nawiru buyutakum bis sholati wa qiraatil Qur'an. Sinari rumahmu dengan apa? Satu, dengan sholat. Betapapun kita disunahkan berjamaah di masjid, tapi jangan sampai kosong rumah kita untuk melaksanakan sholat-sholat sunnah. Entah qobliyahnya, entah ba'diyahnya, entah tahajudnya, entah sholat tobatnya, sholat duhanya. Jangan sampai kosong untuk sholat. Yang kedua, wa qiraatul Qur'an. Wa qiraatil Qur'an. Baca Al-Qur'an. Insya Allah rumah kita itu ayem, rumah kita itu adem. Adem. Ya sumuk-sumuk si wajar. Sumuk kan dohiron. Adem itu batinan. Adem maksudnya ati. Ana wong dodok ning AC adem tapi atiye sumpek. Masih mending kan umai adem ana AC ati adem. Gobay ya kudu kang kono luru ya kan. Ya jaluk kang enak kan. Jaluk kang enak.
Rawang riwayataken buing hadis sapa Ad-Daruqutni Imam Ad-Daruqutni an Anasin saking sahabat Anas radhiyallahu anhu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi ngendika, akrimu mulyakaken sira kabeh al ulama ing pira-pira wong alim, fa innahum maka sak temene ulama iku warasatul anbiya, pewarisi para nabi. Paman maka utawi sapa wong akramahum iku mulyakaken sapa man ing ulama, faqad akramallah, faqad akrama maka teman-teman mulyakaken sapa man Allah ing Gusti Allah wa rasulahu lan utusane Gusti Allah. Dawuhipun Kanjeng Nabi mulyakaken ulama. Kenen lho. Para nabi, para rasul niku pun kapundhut niku wafat boten ninggalaken warisan selain daripada ilmu. Warisannya itu ilmu. Kalau kita meninggal, yang ditinggal apa, Bu? Pit bodol, soet, ya, dangdang, langsung piring, gelas, pemane sendal pedot, tip bodol. Yakin golongan wong biasa, wong sugih ninggalakannya surat tanah 16, mobil papa, gedungnya 5, motornya jajar 6, macam-macam tinggalannya. Bahkan para nabi, Kanjeng Nabi ninggalakan niku mboten niku. Ya, mboten ninggalakan gudang, mboten ninggalakan gedung. Mboten ninggalakan yatra, mboten. Tapi yang ditinggalkan adalah ilmu. Siapa kemudian yang nerima warisan itu? Ya tentu mereka dari generasi-generasi para ulama. Maka tentu kita di zaman sekarang pengen ambil bagian warisan para nabi. Tentu kita itu kepengen kebagian warisannya para nabi apa aja? Ilmu. Ya karena yang ditinggal itu untuk bekal supaya kita itu hidup selamat. Di dunia selamat, di akhirat selamat. Yang beliau-beliau para nabi itu meninggalkan itu adalah ilmu. Ya dulu itu pernah orang-orang istilahnya itu bukan niat ngeprank, tapi kayak ngeprank. Sahabat Abi Hurairah itu pernah, Bu, saya pernah cerita di sini, bahwa sahabat Abu Hurairah itu pergi ke pasar. Bilang ke orang-orang pasar, bahwa Nabi Muhammad SAW sekarang sedang bagi-bagi warisan. Di mana? Masjid. Seketika orang-orang pasar itu langsung menghentikan aktivitasnya. Kang duit toko ya ditutup, kang lagi lelayan. Terus kumaning. Nanti lagi kita lanjutkan. Paus dulu, stop. Orang berduyun-duyun berbondong-bondong ingin dapat warisannya Kanjeng Nabi. Sampai kemudian di masjid menengok, ternyata di situ nggak ada apa-apa. Yang ada itu cuma majelis ilmu, orang-orang sedang ngaji, orang-orang sedang belajar mencari ilmu. Wah, maka orang-orang pasar preng beban. Katanya Kanjeng Nabi bagi-bagi warisan. Maka warisannya Kanjeng Nabi ya ini majelis-majelis ilmu, di mana di situ ada ilmu berbicara tentang sah tidak sah, tentang halal haram, tentang baik buruk. Maka itulah warisan yang namanya ilmu. Maka kula sampean kapan mulyakaken ulama, mulyakaken ikut tegese kula niku nggih setunggal kula berakhlak kang baik karo ulama. Kedua kula sampean niku nimba ilmu para ulama. Maka kapan mekonon dilakoni, faman akramahum faqad akramallaha wa rasulah.
maka sungguh dia itu sama dengan memuliakan Allah, memuliakan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita memuliakan ulama berarti kita memuliakan Allah, memuliakan Rasulnya. Dengan cara apa kita memuliakan ulama? Dengan cara kita menghormati, menghargai, memuliakan secara dohiron, batinan, hati kita juga cinta. Dengan dohiron kita itu mengikuti ulama, dengan kita banyak-banyak kemudian cari ilmunya ulama. Orang kita hidup kemudian jauh daripada ulama, mohon maaf bu, kesasar. Yang mereka kok yang telah memberitahu, yang telah mendidik, mengajarkan kita, tahu loh, ini loh wudhu, caranya begini. Sholat loh, ini caranya mekenen. Ya. Hormat sama orang tua, suruh adab, suruh akhlak, dan semuanya yang mengajarkan ulama. Kita tahu hukum halal haram, baik buruk, itu semua dari ulama. Nah kalau kita jauh dari ulama, terus kita mau lari kemana? Kita mau kemana tujuan kita? Siapa kemudian yang membimbing? Siapa yang kemudian yang menunjukkan menjadi tour guide? Ya, menjadi tour guide ke jalan yang benar. Ini kalau bukan ulama, tanpa ulama kita nggak tahu bu. Dari kecil kita dididik Bismillah, dari kecil kita dididik doa, ya. Dari kecil kita itu dididik macam-macam hal, itu ilmunya dari para ulama. Nah, kalau kita akhir zaman jauh daripada ulama, alergi, takut nanti berbenturan dengan hobi saya. Hobi saya itu mohon maaf, misalkan hobi kita itu melakukan kedoliman. Ketika ulama bicara tentang kedoliman, dia tersinggung, nggak mau, jauhlah dengan ulama. Alergi dengan ulama karena takut kepentingannya itu terganggu, panas. Hati panas ketika sedang diberikan petunjuk oleh ulama, akhirnya menjauh, tambah sesat. Padahal ulah sampean, Bapak Ibu, ulah sampean para karo ulama, yaitu langkah kang aran ulama iku nyesataken langkah. Bakal anak ngaku ulama tapi nyesataken berarti itu ulama, baru barangkali. Bukan ulama, baru itu. Namanya ulama itu arsadani, orang yang telah menunjukkan kepada kita. Dan tentu dia ulama itu orang yang mengamalkan ilmu, bukan sekedar menyampaikan ilmu. Disebut sampai tahap al-ulama itu al-alimin, al-amilin, orang yang punya ilmu, orang yang mengamalkan ilmu. Dengan kita memuliakan ulama berarti kula itu pada baik muliakan kanjeng Nabi. Sebab kula belum bisa, saya sih langsung belajarnya kepada kanjeng Nabi, istimewa. Wong numpak angkot bareng Babi Sokat, menangi dolane, menangi melampai kanjeng Nabi nggak pernah tahu. Kok gayanya kita mau belajar langsung sama kanjeng Nabi? Kan ada hadisnya, hadis kalau nggak dijelaskan bisa salah. Al-Quran kalau bukan ditafsirkan oleh para ulama, kita nggak akan tahu maknanya alhamdulillah. Kalau bukan ilmunya para ulama, kita nggak tahu kemudian maksud perkataan Rasulullah. Paham omongane wong gampang tangel bu, angel. Aja mani ngomongane Gusti Allah, omongane kanjeng Nabi, omongane batur dewek maksud apa ora paham bu ya. Maksudnya apa sih angel temen jadi? Ya apa mana omongane para ulama, para nabi, omongane Gusti Allah yang butuh dijelaskan dengan ilmu. Oh ini maksudnya begini, ini kejadiannya begini, dan seterusnya. Ya contoh misalkan memahami satu hadis saja bu, satu hadis. Di bulan puasa saat kita sahur, kemudian lagi ngapuk-ngapuk, tolik krungu suara adzan, diterusaken tadi lepek nang, ayo. Wah diteruskan sebab ada hadis bahwa ketika sudah terdengar suara adzan, sedangkan kita itu masih makan, diteruskan saja. Hadisnya begitu. Bener bisalah hadis sana konon. Menjadi penjelasnya itu
bahwa di masa Rasulullah saat berada di Madinah, Rasulullah itu punya dua muadzin, satu namanya Bilal, yang kedua Abdullah bin Ibnu Maktum. Sahabat Bilal itu bagian adzan, itu bagian lamun zaman kini kak tarhimat sedurunge subuh. Adzan kang pertama durung manjing subuh. Sedangkan Abdullah bin Umi Maktum itu adzan subuh. Kang dimaksud bahwa mangan oli diterusaken niku adzan kang pertama. Tegese bakal adzan kang kedua kula lagi ngapuk-ngapuk ya kudu di lepekna ngaji terusaken niku suara krungu adzan. Adzane Mang Bagrek misalnya muadzine lu zaman kini ya krungu-krungu kula kok ini penembahan kita di muadzin. Ya Allah. Kan namun salah menyimpulkan kan bisa apa ya tadi? Istimbat hukumnya itu nanti penyimpulan hukumnya berbeda. Nah, semuanya itu butuh ulama. Kula sampai ceprot lahir sampai tekaning mati butuh ulama, Bu. Kula lamun beli butuh ulama sengawit lahir keder bu apakaken di bayi gitu. Tapi kan dijelaskan. Oh, kok diadani. Iya, anak kang muruki Bu ya. Bidiadani, ya mulane sekian digelapakan bae. Yang bengene bidiadani. Sekian beler blegedut ngono. Rupane mau adane limuni. Kan ilmunya ulama. Oh, ini harus begini, kamu sunnah mengkekai anakmu di hari ke-7. Gak mampu hari ke-14, gak mampu ke-21, gak mampu kapan balik rezeki ya. Itu kan dari ulama. Artinya dari Rasulullah kemudian dijelaskan melalui ulama. Jadi kula wong urip sing awet lahir, sing ampe mati kula, lamun laka ulama, kula besok dipendeme nggo apa peder carae. Pribennya carae kene jen. Buntelane priben dibungkus. Iya kan? Kan kongkone dikafani. Caranya gimana? Iya. Apa dibuntel-buntel bae oleh beli go karpet, oleh beli ambil kandel. Ambil ranget. Kan semuanya butuh ulama. Lamun kitanya kalau kita itu nggak mendekat ulama, ya siap-siap kita nggak kebagian ilmu. Jadi sederhananya itu ulama ini yang bertugas mengantarkan ilmu. Sales ilmu. Kalau kita nggak deket sama ini yang nganterin ilmunya, ya kita nggak kebagian dong. Sumbernya Allah. Yang jadi pompa utamanya itu Kanjeng Nabi. Sedot semua ilmunya Allah. Dikasih semua itu. Yang nganterin adalah para ulama. Sehingga kita kemudian tahu banyak hal. Tahu halal haram, baik buruk, dan seterusnya. Ya Allah. Jadi muliakan ulama, pada baik muliakan Kanjeng Nabi, muliakan Gusti Allah. Iya. Belajar ulama yang online baca, Syekh Google. Ya Allah. Suwe-suwe hilang kabeh, Bu. Zaman kan suwe-suwe hilang kabeh, Bu. Diwakilaken kabeh ning Google ning AI. Terus diwakilaken kabeh, ha? Iya. Apa-apa diwakilaken kabeh kowe. Dongai online. Iya, dongai online. Dan mangan begelem online. Mangan begelem langsung kop. Wis. Rawahu Al-Khatib an Jabir. Jimaning wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendika akramun nasi utawi luwih mulia-mulia menungsa. Siapa wong kang paling mulia? Iku atqahum, luwih takwa yang menungsa. Orang yang paling mulia itu siapa? Apakah orang yang punya nasab darah kuning, darah biru? Apakah mereka yang punya hartanya melimpah? Apakah mereka punya jabatan pangkatan yang tinggi? Apakah orang yang punya followers banyak? Orang yang mulia itu. Apakah mereka yang punya subscriber jutaan? Yang mulia itu. Siapa? Atqahum. Yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Itu jelas, inna akramakum indallahi atqakum. Kita semua itu di hadapan Allah
Itu yang dinilai itu ya takwanya. Semakin orang itu menjalankan takwa, semakin mulia kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapapun mungkin dia orang biasa, ya keturunan golane Petruk bareng lah biasa baik. Golongan dah sireng, golongan getireng, mungkin golongan balung putih, golongan darah biru. Tapi mohon maaf kalau nggak takwa, rendah di hadapan Allah. Dia punya harta yang melimpah, tapi nggak takwa, nggak ada nilainya di hadapan Allah. Ya beli Mama Greg. Wingi lagu omak ya. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena apa aja? Hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya karena tak. Ya kayak kono lagu wingi biska. Jadi akramun nasi atqahum. Jadi innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah itu tidak memandang kita dari potongan kita, pakaian kita, fisik kita. Ada orang itu cantik, ayu, dikira-kira bu, kabupaten paling ayu, kulitnya putih kayak sego, lambe abang kayak, iya, wes pokoknya ayu bisa. Tapi pangapunten bu, omongannya iki nyakiti. Jembetnya bergerak-gerak, ngomongnya jorok, beli mulia, beli apa? Ini harapan itu Gusti Allah. Orang takwa sih, ada orang gagah, duitnya akeh, gagah ganteng, duitnya akeh, jandan dipegang rubung, ganteng, gagah, sugi, pengertian, mung beli sholat, pangapunten, indah Allah. Lah mulia, buatan mulia niki wong. Di hadapan Allah nggak ada kemuliaan karena nggak takwa. Jadi wis kula aja pesimis tentang apa yang kita terima saat hidup di dunia ini. Mungkin kita orang biasa, mungkin kita hartanya tak melimpah, apa maning jabatan di duwe, kelambi beka kelambi les peringgo. Telas jipe garing, jinggo, munge, wis langka maning. Tapi beli ngandel, wong zaman kin mokonon dengan ngandel. Maksud toko ibu-ibu di lemari kurang-kurang. Iya, antriannya ku dilabeli bu, Senenan, Selasaan, Rebuan. Kinkang wis lunas, kinkang dorong. Mokonon masih pengen nyetel bu. Di seragamnya kin ijo, kudungnya apa? Polos, tak kembang, tak kotak, tapol kadot, totol-totol. Saking akeh bu ya. Oh, saya kalau pakai baju ini kopiahnya harus begini, harus pakai ini. Kita ini berlebihan sekarang bu, banyak stoknya. Dan sekarang ada golongan itu mohon maaf nggak punya apa-apa, tapi dia orang mulia, sholat dijalankan, kebaikan-kebaikan dijalankan, apa yang dilarang oleh Allah dia tinggalkan, dia jauhi. Maka betapapun kelihatannya di dunia kayak wong asor, seperti orang yang terhina begitu, tapi di hadapan Allah ini orang yang paling mulia daripada orang pakai jas, pakai dasi, kumisnya tebel, bewoken, tapi korupsi, mobilnya biarpun Mercy, tapi di hadapan Allah dia itu nggak ada harganya, rendah nilainya. Karena ya walakin yang duru ila qulubikum ya wa a'malikum. Allah itu lihat hati kita, selamat nggak dari penyakit hati, sombongnya, ujubnya, riaknya, hasudnya, dan seterusnya. Kemudian wa amalikum, Allah itu melihat amal kita, lihat amal kita seperti apa. Kalau kita amalnya soleh, amalnya baik, maka Allah akan muliakan diri kita. Wis, jangan khawatir bu, nggak apa-apa kita di hadapan manusia nggak mulia, karena bukan itu tujuan kita hidup di dunia. Tapi carilah kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kemudian kita gara-gara mencari kemuliaan di mata manusia, kita mengorbankan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rugi. Kita menjual Allah demi kehormatan di hadapan manusia. Kita menggadaikan kehormatan kita di hadapan Allah demi kita supaya dianggap oleh
manusia yang sifatnya sementara itu, Bu. Ya manusia kan gunggung sedelat, Bu. Kita hidup ya 60 tahun misalkan, ya digunggungnya mau 60 tahun, selesai itu. Iya. Jadi ya wis pokoknya kula sampean niku lurwa ketakwaan kok kula niku mulia ning ngarepane Gusti Allah. Pun rawang riwayataken hadis sapa Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Pun wallahu a'lam bishawab. Muga-muga wonten manfaate, muga-muga kula sampean kabeh diparing istiqomah nglampahi kesayan-kesayan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Siratal ladzina. Kula nyuwun agungé pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.